Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rahimahullah ta'ala wa shibhul jumlati thalathatu asya'. Shibhul jumlah itu ada 3 jenis, 3 perkara. Yang pertama al-dzarfu keterangan tempat atau keterangan waktu. Al-dzarf ada 2, ada al-dzarful zaman dan al-dzarful makan. Lahu alladzi indaka yang ada di sisimu. Wal jar wal majrur. Yang kedua, dzaraf yang kedua adalah al jar wal majrur. Nahu contohnya alladzi fid dari, yang di dalam rumah. Nah, wasifatus sharihatu, dan as-sifatus sharihah. Wa dzalika fi silati al. Dan itu terjadi pada silahnya al. Ya. Silahnya al. Contohnya apa? Umpamanya kita katakan ja'al fadilu. Ja'al fadilu. Maksudnya ja'a alladzi fadula. Qad taqaddama syarhuhu, dan ini sudah berlalu penjelasannya. Wa syartu dzarfi wal jari wal majruri ay yakuna tammaini. Maksudnya apa? Maksudnya ay yakuna fil wasli fihi ma faidah. Hendaknya pada wasal penyambungan keduanya itu ada faedah maknanya. Contohnya ja'alladzi indaka. Ja'alladzi indaka. Ja'alladzi indaka asalnya adalah ja'alladzi istaqarra indaka. Ja'alladzi fid dari, maksudnya ja'alladzi istaqarra fid dari. Kalau tidak ada faedahnya, kalau tidak tamma, tidak tamun, ikan harus tamma, ini harus sempurna dua-duanya. Maka tidak boleh diwasalkan. Ya. Tidak boleh kita katakan umpamanya ja'alladzi bika. Ya. Tidak boleh kita katakan wala ja'alladzi al-yauma. Ya, harus tamma ini. Fala yajuzu ja'alladzi bika wala ja'alladzi amsi. Nah, telah datang orang yang ada kemarin. Telah datang orang yang ada denganmu. Kenapa enggak boleh seperti itu? Linuqsanihima, karena kurangnya 2 kalimat ini. Nah, wa hakal Kisaiyu, dan dikaitkan, dinukilkan dari Al-Kisai, nazalna al-manzil alladhi al-barihah. Nazalna, kami telah singgah, al-manzil alladhi, rumah yang semalam. Ya, rumah yang semalam. Maksudnya ai alladhi nazalnahu al-barihah. Maksudnya yang kami singgah semalam. Wa syadzun, dan ini adalah pendapat yang ganjil. Ya. Telah kami singgah di rumah yang tadi malam. Harusnya kan ini nakasnya tidak diperbolehkan seperti itu. Nah. Sama seperti kalau kita katakan ja'alladzi bika. Ini enggak boleh. Menurut jumhur nuhat. Tapi menurut Al-Kisai itu diperbolehkan, tapi ini pendapat yang syadz.
Wa idza waqa'a adh-dharf wal jar wal majrur silatan kana muta'alliqaini bi fi'lin mahdhufin wujuban. Taqdiruhu istaqarra. والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما. وإذا وقع الظرف والجر والمجرور. Kalau dzaraf dan jar majrur terletak atau berkedudukan sebagai silah, kana muta'alliqaini bi fi'lin mahdhufin wujuban, maka kedua-duanya ya dzaraf dan jar majrur ini itu muta'alliq dengan fi'il yang dihapus secara wajib dan takdirnya harus istaqarrah atau bisa juga kana atau bisa juga wujida, ya. Wa dhamir alladhi kana mustatiran fil fi'li, dan dhamir yang mustatir dalam fi'il itu intaqala minhu, itu kembali kepadanya. Nah, ilaihima, kembali kepada keduanya, ini dzaraf dan jar majrur tadi. Nah, ya kalau dikatakan ja'alladzi fid dari, jadi kalau dikata pengarang harus takdirnya istaqarra, berarti ja'alladzi istaqarra fid dari, gitu kan. Nah, baik, lanjut. Thumma dzu al-adati wa hiya al 'inda al-khalili was-sibawayh la al-lamu wahdahu, la al-lamu wahdaha khilafan lil-akhfash. Kemudian dzu al-adat, ini juga bisa dikatakan al-mu'arraf bi al, ya, al-mu'arraf bi al. Kata wahya al, ya, itu al-adat ini artinya al, ya, alif dan lam. Menurut Al-Khalil dan Sibu, ya, bukan hanya lam saja, ya. Berbeda dengan al-akhfash. Wa takunu lil ahadi, dan itu bermakna perjanjian atau pengenalan. Nahu, contohnya fi zujajatin, az-zujajah. Wa jaa al-qadi, wa jaa al-qadi, al pada al-qadi, ini pula az-zujajah, alif lam pada az-zujajah. Zujajah yang maksud az-zujajah sebelumnya. Al-qadi masalah al-qadi yang sebelumnya sudah dibicarakan. Nah, aulil jinsi, ya, atau untuk mengenalkan jenis, seperti ahlakan nasa ad-dinaru wad-dirhamu, dinar dan dirham telah membinasakan manusia. Alif lam pada ada kata an-nas itu lil jins, demikian pula ad-dinar wad-dirham itu lil jins. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun, demikian pula kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun, kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup, ya, maksudnya dari jenis air. Ya, au listighrakin, atau untuk istighraq. Istighraq itu tenggelam, itu mencakup seluruh personnya.
Istigraqi afradihi atau istigraqi afradihi. Nah, atau istigraqi afradihi. Nahu contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Alif lam pada al-insan itu lil istighraq, artinya semua manusia. Nah, au sifatihi atau sifatnya, ya mencakup seluruh sifatnya. Nah, ar-rajulu Zaidun ar-rajulu. Nah, apa bedanya alif lam lil jins dan al istighraq? Kalau lil jins itu dia tidak kemasukan al istisna lil jins. Kalau lil istighraqiyah atau al istighraq, alif lam lil istighraq itu ya dakhulu istisna alaih, masuk istisna di dalamnya. Nah, kalau jins enggak bisa masuk. Nah, al istisna enggak bisa masuk. Ya. Kata beliau mensyarah ucapan ini, an-naw'ul khamis min anwa'il ma'arif. Jenis yang kelima dari jenis-jenis ma'rifah adalah dzu al-adati. Nahu al-farasu wal gulamu. Dzul adat. Dzul adat sudah kita jelaskan ya. Ini maksud di sini adalah alif lam. Wal masyhuru bainan nahwiyina anna al-mu'arrifa ya al indal khalil anna al-mu'arrifa al indal khalil. Yang masyhur ya, yang masyhur di kalangan nahwiyin bahwasanya yang menjadi mu'arrifnya itu adalah al. Ya, kalau dia masuk ke dalam satu kata berarti al itulah yang menjadikannya ma'rifah. Ini menurut Al-Khalil. Ya, Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Nah, ini salah satu imam juga dalam bahasa Arab. Ya. Imam dalam logo. Demikian pula dalam nahwu. Ya. Ya. Dan siapa Al-Khalil ini adalah gurunya Sibu ya, atau Sibawai. Ya, menurut beliau yang masyhur di kalangan nahwiyin itu mu'arrif itu adalah al. Wallamu wahdaha inda Sibawai. Nah. Wallamu wahdaha inda Sibawai. Sedangkan yang menjadi mu'arrif itu adalah lam. Ya, tanpa alif, hanya lam saja. Nah, menurut Sibawai. Jadi ada perbedaan ini ya. Kalau di mantannya beliau mengatakan itu pendapatnya Khalil dan Sibawai. Sedangkan di sini dalam syarahnya berbeda lagi. Ya. Ternyata antara Al-Khalil dan Sibawai juga berbeda. Kalau Al-Khalil mengatakan alif dan lam itu adalah mu'arifnya. Kalau Sibawai mengatakan enggak, yang mu'arifnya lam saja. Nah, mana kalau Ibnu Usfur al-awwalah. Ibnu Usfur menukilkan pendapat yang pertama dari Ibnu Kaisan. Ibnu Kaisan Muhammad Ibnu Ahmad, seorang pakar nahwu dari Baghdad, dari Irak. Nah, baik. Itu pendapat yang pertama. Wasani an baqiyatin nahwiyin. Dan pendapat yang kedua dari sisa dari para pakar-pakar nahwu mengatakan ya wanaqalahu ba'dhum anil Akhfash, dan sebagian mereka menukilkan pendapat ini dari Al-Akhfash. Nah, wa za'ama Ibnu Malik annahu la khilafa baina Sibawayh wal Khalil. Dan menurut Ibnu Malik ini namanya Muhammad bin Abdullah Ibnu Malik. Muhammad bin Abdullah bin Malik, sahibul masyhur, sahibu Alfiyah yang masyhur ya. Alfiyah Ibnu Malik, inilah pengarangnya. Nah,
Ya. Jadi Ibnu Malik mengatakan tidak ada perbedaan pendapat antara Sibawayh dan Al-Khalil. Ya. Dalam masalah yang menjadi mu'arrif itu adalah alif lamnya. Nah, waqala, dan dia mengatakan wa innamal khilafu bainahuma fil hamzah. Mereka hanya berbeda pendapat dalam hamzahnya saja. Azaidatun hiya am asliyah. Apakah hamzah itu, ya hamzah pada al itu zaidah atau asliyah? Wastadalla ala dzalika bimawadi'a awradaha min kalami Sibuyah atau min kalami Sibawayh. Dan Ibnu Malik berdalilkan dengan hal tersebut dengan beberapa tempat yang dibawa, beberapa kalimat yang dibawakan oleh Sibawayh di beberapa tempat. Ya. Karena Sibawayh mengatakan yang mu'arrif itu hanya lam saja. Ya. Hamzah di situ adalah hamzatul wasal menurut Sibawayh. Nah. Ya. Sedangkan menurut Al-Khalil, ya hamzah itu hamzatul qata'in. Ya, berarti dia asli di situ. Nah. Jadi kalau kita perhatikan nih, Ikhwan, coba antum perhatikan. Ini ada perbedaan ya. Kalau di matannya tadi, di matannya, coba antum lihat, diulang kembali. Coba nah itu. Sod itu tanda sod itu matannya. Summadzul adat. Coba perhatikan, beliau mengatakan apa? Wahya al-indal khalil wasibawai. La allamu wahdaha, ya kan? Zul adat ini al alif dan lam itu adalah alnya langsung menurut Al-Khalil dan Sibawayh. Bukan hanya lam saja semata. Nah, khilafan al-Akhfash. Tapi ketika beliau syarah, malah beliau sebutkan Khalil dan Sibawayh ternyata berbeda pendapat. Sibawayh mengatakan yang mu'arrif itu hanyalah lam saja, sedangkan Al-Khalil mengatakan yang menjadi mu'arrif itu adalah alnya, alif dan lamnya, bukan hanya lam. Ya kalau lam menurut pendapat Sibawayh. Di dalam syarahnya ya, dalam syarahnya. Nah, jadi ada perbedaan penjelasan oleh Ibnu Hisham rahimahullah taala dalam matan dan syarahnya. Wa talkhisul kalami. Ya. Tapi kita ambil yang mana kalau begitu? Ya kita ambil yang syarahnya karena syarahnya belakangan. Ya. Jadi pendapat yang benar atau statement yang benar adalah statement beliau di syarahnya. Nah, karena itu lebih detail, lebih rinci. Nah, berarti Sibawayh antara Al-Khalil dan Sibawayh itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya. Kata Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, wa talkhisul kalami anna fil mas'alati salasa madzahib. Dan kesimpulan pembahasan ini bahwasanya dalam permasalahan ini ada tiga mazhab. Ahaduha, salah satunya adalah, ini pendapat Al-Khalil ya. Annal mu'arrif al. Ya. Wal alifu aslun. Ya. Mu'arrifnya itu adalah al. Jadi hamzah di situ adalah hamzatul qat'i, di atas alif itu asli di situ. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Khalil dan dirajihkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid. Nah, Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid ini pemilik Tuhfatus Saniyah. Nah, Syarah Jurumiyah. Nah, pendapat yang kedua, tadi pendapat pertama pendapat siapa? Pendapatnya Al-Khalil ya. Pendapat yang kedua ini pendapatnya Sibawayh, annal mu'arrifnya adalah al wal alifu zaidah, sedangkan alif itu situ zaidah. Nah, ya, sama-sama al, mereka mengatakan mu'arrifnya adalah al. Perbedaannya hanya pada sisi apa? Kalau Al-Khalil mengatakan alif atau hamzah di atas alif itu di situ adalah asli, sedangkan
menurut Sibawai, hamzah di atas alif itu adalah zaidah. Ya. Ats-tsalitsu, pendapat yang ketiga, qaul Akhfash, pendapatnya Al-Akhfash, sebagian ahli nahwu mengatakan annal mu'arrifa al-lam, annal mu'arrifa al-lam wahdaha, mu'arrifnya adalah lam, satu-satunya. Wal ihtijaju li hadhihi al-madhahibi yastad'i tatwilan la yaliku bi hadzal imla. Beliau juga langsung mengkat ya, memotong langsung pembicaraan bahwasanya dalil dengan mazhab-mazhab ini mengharuskan panjangnya pembahasan ya, yang la yaliku bi hadzal imla, yang tidak pantas atau tidak memungkinkan dijabarkan dalam tulisan ini. Nah, ya kalau kita perhatikan ya enggak ada bedanya pendapatnya Sibawai ya dengan pendapatnya Al-Akhfash kan begitu. Nah, makanya tadi kita sebutkan ya, pendapat Ibnu Hisham rahimahullah di matan sama di syarah itu ada perbedaan. Nah, ada perbedaan. Baik, kita bukan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, ditandai ini ya, kawan. Di pembahasan tentang taqsimul lam, taqsimu al-ma'rifah, al-mu'arrifah. Nah, ditandain. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau bisa tanyakan sekarang juga. Nah. Boleh tanya Ustaz? Betul. Untuk tadi yang lam untuk lil jinsi sama itu bisa dijelaskan begini ya Ustaz? Apa gimana? Yang alif lam untuk lil jins sama lil istidrok. Apanya yang antum bisa dijelaskan lebih sedikit lagi gitu. Baik, kalau alif lam lil jins jadi gini, al itu ada macam-macam ininya, fungsinya. Ada alif lam lil ahdi itu perjanjian, pengenalan. Biasanya alif lam lil ahdi ini untuk menyebutkan atau mengingatkan kembali kata atau isim yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti fi zujajatin az-zujajah. Az-zujajah di situ alif lamnya adalah lil ahad. Kita sudah paham zujajah apa ini maksud zujajah yang sebelumnya ya. Atau kita katakan wajah al-qadi, al-qadi itu lil ahad. Jadi ada qadi tertentu yang sudah dikenal, yang sudah dijanjikan sebelumnya. Bisa juga alif lam di situ lil jins, untuk mengenalkan jenis. Ya. Seperti ahlakan nasa ad-dinaru wad-dirhamu. Perhatikan alif lam pada kata nas, dinar dan dirham itu lil jins. Ya, alif lam lil jins ya, jenis manusia. Jenis dinar dan jenis dirham. Nah, demikian pula waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Al-ma' di situ lil jins. Ya, jenis air. Bisa juga bermakna lil istighraq. Lil istighraqi afradihi, untuk menenggelamkan, mencakup seluruh personnya. Nah, kalau istighraq ini berarti yufidul umum. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, al-insan di situ adalah lil istighraq, seluruh manusia umum. Nah, ya. Atau juga bisa alif lam di situ sebagai sifat. Ya. Ini istighraq, menenggelamkan. Ya, jadi ada itu istighraqu afradihi, ada juga istighraqu sifatihi. Contohnya Zaidun ar-rajul. Zaidun ya, sifatnya adalah laki-laki. Nah, secara menyeluruh. Ya. Jadi ada 3. Yang pertama lil ahad, yang kedua lil jins, yang ketiga lil istighraq. Nah, perbedaan antara alif lam lil jins dan al istighraq, kalau lil jins itu enggak bisa kemasukan istisna.
Tidak boleh kemasukan al-istisna. Kalau istigraqiyah bisa masuk istisna di dalamnya. Nah, Ustaz, barakallahu Fiqhullah. Nah, sekali lagi kita cukupkan ya sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon kepada Allah, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan Allah kumpulkan kita semua dalam surganya. Semoga Allah kumpulkan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa dalam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.